Lagi-lagi dan lagi hot news, Kak Fitri nih ingin melaporkan akun-akun yang menyebarkan berita hoax. Abang sebenarnya tim kuasa hukum gimana nih bang? Ya, memang saya telah berkomunikasi ya dengan Kak Fitri Sautero terkait keinginannya ya untuk melaporkan akun-akun yang diduga ya telah mencemarkan, telah membuat kegaduhan, telah membuat fitnah, bahkan ujaran kebencian. Ya. Jadi saya sudah mengidentifikasi ya, beberapa akun yang paling memenuhi, salah satunya adalah akun Miss Gosip seperti itu. Karena dia dengan terang benderang, dengan jelas ya, bahkan sebut nama, mengatakan bahwa Fitri Sautero itu Markus alias magelang kasus dia. Bahkan bukan hanya itu, dia menerangkan bahwa juga tersangkut hutang akibat itu ya 5 miliar dan gak mau bayar segala macam. Itu kan sesuatu yang menurut saya sangat merugikan gitu buat Kak Fitri ya, dan keluarga juga ya. Dan selain itu juga banyak tuduhan-tuduhan lainnya ya dari akun-akun lainnya terkait nedol segala macam kan, itu kan nepos. Itu sudah orang umum tahu gitu loh bahwa itu ditujukan ke Fitri Sautero. Itu bukan ungkapan yang baru yang bisa dimaafkan. Jadi itu bisa saja kita laporkan. Orang yang memanggil dengan nepos pun bisa, karena pasti itu adalah diarahkan ke Fitri Sautero, kecuali itu barang baru gitu loh kan, menyebutkan itu ya enggak. Ini kan tidak gitu, halayak umum jutaan orang udah tahu gitu nepos itu siapa. Makanya hati-hati nih buat pemegang akun gitu loh, siap-siap gitu. Bang, ini sudah keterlaluan bisa dibilang bang. Akhirnya Kak Fitri kontak abang, obrolan apa bang terakhir atau kemana-mana? Ngomong gimana bang? Sudah terlalu meresahkan ya, sudah terlalu melampaui batas ya. Sebenarnya Kak Fitri itu orang yang pemaaf, orang yang bijak, dan sebenarnya tidak mau melaporkan siapapun ya kalau memang bahasa dan tuduhannya itu masih wajar istilahnya kan. Tapi kalau sudah berlebihan, itu akan kita tindak lanjuti ya, akan kita laporkan seperti itu. Terakhir Kak Fitri ngomong apa bang ke abang bang? Semalam atau kemarin ada obrolan bang, kayaknya nih harus segera nih kita. Iya betul, beliau bahkan akan mempersiapkan waktu gitu loh, membuat laporan ya, termasuk laporan Miss Gosip itu akan kita laporkan di Polres Tangerang Selatan, dan itu sudah Kak Fitri minta. Draftnya sudah disusun minggu depan pasti? Belum ya, bukan terkait laporan itu masih rahasia ya, kapan yang pasti akan kita laporkan. Memang masih disesuaikan waktunya ya, karena Kak Fitri juga masih sibuk kan seperti itu. Bang, selain akun Miss Gosip, siapa lagi bang yang akun-akun yang akan Kak Fitri? Ada beberapa akun yang sudah saya identifikasi ya, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 akun ya. Bisa jadi itu akan bertambah gitu loh. Tapi itu masih kita identifikasi sejauh mana ya, apakah unsurnya bisa terpenuhi terkait pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, terkait pencemaran atau penghinaan gitu. Nah, itu masih kita telaah. Tapi yang paling masuk akun itu ya, Miss Gosip itu ya? Iya, Miss Gosip sudah memenuhi unsurnya, itu sudah bisa dilaporkan tuh. Itu udah over ini tuh orang seperti itu. Bisa berarti sekitar 5 tahun bisa bilang UT ya bang ya? Undang-undang ITE itu sampai 6 tahun ya. Itu dia itu bukan hanya mencemarkan orang ya, tapi mengumbar fitnah, bahkan ujaran kebencian dan sebagainya. Bang, bisa dibilang yang 4 atau kan 5 ya, berarti kan sekitar 4 atau itu bisa dibilang buzzernya dari yang mantan sahabatnya itu kah, atau ada indikasi gak bang? Kak Fitri ngobrol sama bang kayaknya ini ada nggak indikasinya? Yang pasti buzzer-buzzernya akunnya itu masih kita identifikasi ya, terlepas itu apakah dari sebelah dari mana kita belum pastikan itu. Makanya kita belum info ke publik gitu loh, karena masih kita pelajari ya, masih kita identifikasi seperti apa kan, karena di situ juga
pastinya ada yang membuat, ada yang menyebarkan. Siapa yang menyebarkan pertama itu masih kita sendiri. Bang, karena kan saat respon Kak Fitri yang di sana kliniknya bilang dulu tidak menanggapi ibaratnya ocehan dari NM, kok lama-lama ngeselin katanya kan Kak Fitri kan, kayaknya lama-lama akan melaporkan mantan sahabat juga. Ada kemungkinan nanti kalau misalnya itu double ininya deh, double. Ya, bisa jadi. Pokoknya siapapun itu, kalau memang sudah dianggap keterlaluan dan terlalu berlebihan dan menyerang istilahnya kehormatan dan harga diri Kak Fitri, ya, itu pasti akan kita lakukan langkah hukum ya. Jadi bersiap-siap aja ya, karena ini bagaimanapun sudah ada bukti. Contohnya seperti Yoke kan, akhirnya gara-gara mulutnya tidak dirawat, jempolnya tidak diatur, jarinya tidak diatur, akhirnya menenggelamkan dirinya seperti itu. Bang, terkait kan Kak Fitri juga bilang kan dia dituduh bertemu dengan JPU, terus menyuap JPU diduga dari mantan sahabat itu ngomong pernyataannya, itu kan berarti kan sudah keterlaluan juga bang. Kak Fitri bilang ketemu orang juga nggak pernah, ngeliat orang juga nggak pernah. Nah itu kan, jadi siapapun yang mengungkapkan itu harus membuktikan. Bagaimana caranya membuktikan itu benar dan tidaknya, harus dilaporkan. Biar dia membuktikan gitu omongannya itu gitu. Kalau dia tidak mampu membuktikan omongannya, ya artinya siap-siap saja gitu loh. Jadi ini kita tidak main-main ya gitu loh. Jadi kita akan lakukan langkah tegas ya terhadap akun atau siapapun itu yang telah mencemarkan nama baik Fitri, Sayur Teru dan keluarga. Bang, bicara mantan sahabatnya, abang sebagai prasidium setuju gak sih bang Niki dituntut 11 tahun kurungan dan denda 2 miliar? Sebenarnya kalau tuntutan 11 tahun itu sejak awal saya sudah memprediksi, bahkan sudah membuat statementnya. Jadi perkiraan itu 11 sampai 12. Saya udah memprediksi itu. Bahkan vonis pun saya prediksi sekitar 6 sampai 7 tahun. Ya enggak? Gitu loh. Itu vonisnya itu kita prediksikan. Tapi bagaimanapun itu kan sifatnya masih tuntutan, masih kesimpulan dari penyidik ya yang menyatakan bahwa salah satu yang memberatkan adalah perilaku terdakwa di pengadilan. Terdakwa hingga saat ini tidak mengakui adanya tindak pidana tersebut. Jadi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang memang dibuat oleh JPU. Makanya kita tunggu nanti bagaimana pledoi terdakwa ini nanti. Apakah istilahnya akan meringankan ataukah justru akan memberatkan. Semua bergantung dari pledoi itu nanti seperti apa. Bang, tapi di saksi ahli bahasa UIT mengatakan ini tidak ada kata pemerasan antara bukti chat Niki dan RG. Abang menilai seperti apa? Ya, kalau penilaian ahli kan tidak serta-merta itu bisa diterima. Ini perkara harus ditelaah dari awal. Penyidik aja butuh istilahnya waktu berbulan-bulan kan gitu loh untuk mencari duduk perkara dan bukti-bukti terkait perkara ini.